Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allah fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama dan utama sekali, puji syukur kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan karunia-Nya kita dapat datang ke masjid besar ini, masjid yang kita banggakan. Mudah-mudahan kedatangan kita untuk beribadah, berbagi dan menambah ilmu, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kita semakin kuat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk dilimpahkan kepada arwah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah subuh mubarakah yang saya hormati, dua hari yang berlalu Ustadz Amin minta dipastikan ke saya untuk mengisi subuh mubarakah pagi ini. Kemudian saya tanya, Pak Amin, apa yang mau saya bicarakan itu? Jawaban Ustadz Amin ini, kalau tentang bencana sudah banyak Pak, sudah sering. Kalau begitu apalagi gitu? Dikatakan oleh Ustadz Amin, kalau dapat yang akan dibawa pulang, yang alat tangkapnya itu bukan hanya akal, tetapi kalau bahasa Al-Qurannya Al-Basirah. Sekira kalau kajian itu agak berat, tapi kita santai-santai saja Bapak Ibu sekalian. Makanya kemarin kita minta, apa judulnya Ustaz? Saya katakan, kita akan pulang. Kita akan pulang. Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada Al-Quran, untuk pulang atau kembali tobat itu ada beberapa kosakata yang dipakaikan dalam Al-Quran. Umpamanya yang sering kita dengar adalah kosakata raja'ah, dan itu hampir ketika kita ditimpa musibah, terutama kalau kematian itu disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau diterjemahkan dengan pulang Pak Ibu sekalian, sesungguhnya kita berasal dari Allah, kemudian nanti akan pulang juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pasti pulang, tidak ada yang tidak akan pulang. Juga kata taubat yang nanti menjadi kosakata penting terem dalam ilmu tasawuf. Taba yatubu taubatan. Tidak diterjemahkan pun orang paham. Artinya kita pulang, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kosakata yang menunjukkan pulang itu nabah, wattabi' sabila man anaba ilayya. Kamu ikutilah, kata Allah, sabila man anaba ilayya, jalan atau agama yang orang-orang yang pulang kepada saya. Bapak Ibu sekalian, sadar atau tidak, dalam doa-doa yang kita baca, baik itu doa setelah salat, itu bersangkutan dengan pulang itu. Makanya kita baca biasa saja lewat lisan. Tetapi kalau kita baca buku Durratun Nasihin, Bapak Ibu sekalian, buku Riyadhus Shalihin, membaca doa itu bukan hanya menghadirkan lisan, tetapi menghadirkan kalbu. Jadi kalau dibaca, saya kira ada 2-3 kali dalam kitab itu disebutkan bahwa ketika kita berdoa itu bukan hanya menghadirkan ucapan lisan, tetapi menghadirkan kalbu. Ini mungkin yang penting kita baca. Kita baca-baca, kita ingat-ingat. Ketika kita berdoa setelah salat, zikir setelah salat, apakah bacaan itu hanya lewat lidah atau menghadirkan kalbu kita? Dalam Al-Quran itu banyak sekali, ada istilahnya albab, ada istilahnya basirah. Saya kasih contoh Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Yang pekerjaan biasa kita lakukan lewat lisan, mudah-mudahan kita ini sudah melakukannya, sudah menghadirkan kalbu kita, atau kita mengarah ke situ. Biasanya kita membaca terakhir itu untuk menutup salat kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Di situ sudah tersirat juga itu. Ya Allah, saya meminta kepadamu keredaanmu dan surga. Surga itu tempat kita pulang, tempat orang baik-baik pulang. Kemudian kita baca salam kedua. Saya tidak akan kaji fikihnya. Kita baca juga doa. Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya saya ini berlindung kepadamu dari mana? Di situ disebutkan dari kemarahanmu, kemudian dari api neraka. Itu menunjukkan ketika pulang nanti, ya Allah, saya takut dengan kemarahanmu, saya terhindar kenanya dari api neraka. Setelah itu kita berdoa, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sampai 3 kali. Di situ jelas disebut pulang juga. Saya minta ampun kepadamu, ya Allah. Allah yang mana? Hayyun qayyum, Allah yang hidup, Allah yang berdiri sendiri. Kemudian disebutkan bahwa kita akan pulang kembali kepadanya. Bapak Ibu, mungkin kita ini mudah-mudahan sebagian besar sudah sadar membaca itu bukan hanya lewat lisan,
tetapi juga menghasilkan kalbu. Atau dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, setelah kita selesai salat, kemudian kita keluar rumah, kita naik kendaraan, atau kita bangun tadi itu kita baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana, sama dengan pengantar saya tadi. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Puji-pujian bagi Allah, Allah yang mana? Ahyana, yang sudah menghidupkan kami. Sebelumnya kami mati. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kami nanti akan dihimpun oleh Allah atau kembali kepada Allah, semuanya itu akan kembali kepada Allah, akan dihimpun oleh Allah. Pulang juga Pak, pulang juga gitu. Kenapa begitu penting untuk mengingat pulang itu? Mungkin bapak-bapak ketika imam salat, rata-rata imam kita ini hafal membaca surat Ali Imran ayat 190, 91, 92, 93. Salah satu ayat yang terakhir dibaca itu untuk salat itu. Rabbana atina ma wa'adtana wala tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Kita tuntut Allah, ya Allah, balasilah, berilah kami pembalasan ini sesuai dengan yang Engkau janjikan. Bapak Ibu, saya yakin bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian yang masuk masjid ini, yang salat berjamaah, salat di rumah bersama istri dan anak-anak, itu pasti dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang baik. Apa perintahnya? Wala tukhzina yaumal qiyamah. Jangan kami dipermalukan, jangan kami dihina waktu kami kembali nanti di hari kiamat. Hari kiamat itu hari tempat pulang Pak. Jangankan itu Bapak Ibu sekalian, walaupun agak gelap-gelap, saya kira mungkin 50% nampaknya udah usia pensiun. Walaupun agak gelap-gelap itu kalau saya lihat. Coba Bapak, kita pulang kerja, kemudian istri kebetulan menunggu di rumah, lengah saja dia, tidak dia ambilkan air atau dia tidak tanya, itu rasa terhina Pak. Bertanya-tanya kita, mamang kau agak berubah orang rumah, mamang kau agak lain orang rumah, mamang kau bantu kacang katumbuh orang rumah. Mungkin bapak pernah ke ladang sama dengan saya, kalau kacang itu dia rendam dulu nanti dia tanam. Kalau kacang katumbuh itu gak bangkaknya Pak. Rasa terhina. Apalagi kalau kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dalam posisi terhina. Ayat yang dibacakan oleh Ustaz Amin tadi itu menarik juga Pak. Nanti catatan-catatan itu akan dikembalikan oleh Allah kepada kita. Wa kafa billahi hasiba. Yang menghitungnya, yang mencatatnya itu Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak heran saya paling kurang 2 kali Bapak Ibu
ketika seorang imam membaca surah Ali Imran itu, ketika sampai wala tuhzina yaumal qiyamah, nangis dia, Pak. Lama akan rukuk itu 2 kali. Saya sedikit agak paham. Saya pernah ngajar tafsir. Itu entah terbawa oleh imam atau gimana, nangis juga saya, Pak. Sedangkan di hadapan orang saja, di hadapan siapa saja di dunia ini, kita dilengahkan, kita dihina, itu luar biasa hibahnya hati. Apalagi kalau nanti kita pulang tidak membawa apa-apa. Bapak-bapak, ibu sekalian, kalau begitu Allah sayang kepada kita. Allah menurunkan Al-Quran. Allah mendatangkan Nabi sebagai Rasul, sebagai utusan. Dalam Al-Quran itu pasti sudah ada petunjuk, sudah ada modal bagaimana kita pulang itu. Dalam surah Al-Baqarah, Bapak Ibu, walaupun ceritanya tentang haji, ayat 197, itu kita disuruh mempersiapkan modal untuk pulang. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bermodallah kamu persiapkanlah modal kamu. Sebaik-baik modal itu adalah takwa. Bapak Ibu sekalian, dalam hadis itu dijelaskan tentang iman. Iman itu bid'un, cabang-cabang. Banyak. Kalau bid'un itu dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya contohkan ke pisang. Bid'un itu tajangnya. Tapi setiap tajang itu ada pisang itu, rangkai-rangkaiannya. Berapa isinya satu tajang itu? Dalam orang belajar bahasa Arab antara 3 sampai 9. Jadi banyak macamnya. Dikatakan yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah itu imatatul adza anit thariq. Kalau di apa Bapak Ibu sekalian, kalau sampai 70, 60 tajang pisang ini, kalau dalam bahasa kitanya satu tajang itu ada 7 sikat sampai 9 sikat. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Kalau orang kampung saya sikit. Kalau dikalikan sekian itu berarti jumlah itu sekitar 250 macam. Itu menunjukkan banyak, Pak. Maka semua kegiatan kita ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita saving, dibawa pulang. Saya kaji-kaji sederhana saja, Pak. Saya tanya sama mahasiswa saya, Anda tadi naik apa ke sini? Rata-rata naik motor, naik Honda. Siapa tadi yang melapor kepada Allah naik Honda? Maksudnya gimana, Pak? Yang membaca doa. Alhamdulillah tidak ada, Pak. Tidak ada. Padahal itu naik Honda saja, Pak, bisa kita saving untuk pulang.
paling kurang Bismillahirrahmanirrahim, atau mengutip doa Nabi Nuh ketika mau naik kapal, Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kata bapak-bapak, tidak akan saya tanya karena wajahnya tidak terlalu jelas oleh saya. Tidak perlu bertanya ke bapak ibu-ibu tuh. Lain bapak ibu-ibu berdoa tadi naik kendaraan ke Siko, tidak perlu bertanya ke bapak. Tapi yang mau yakin bapak, paling tidak membaca Bismillah. Atau doa yang ada dalam surah Zuhruf, mudah-mudahan saya tidak salah, ujung ayat ke-13 itu, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah. Allah yang mana? Yang sudah menundukkan kendaraan ini kepada saya. Itu Bapak Ibu sekalian. Kendaraan yang dalam Al-Quran itu bukan Alphard Pak, bukan Innova, tapi onta. Karena cerita sebelumnya itu, binatang itu ada kamu makan, kemudian kamu kendarai. Ketika kamu naik kendaraan itu, kamu baca Subhanalladzi sakhkharana hadza. Bamangko itu Bapak Ibu sekalian, sebab kalau kudo Pak liar Pak. Sebelumnya itu kendaraan itu liar. Kalau kini Bapak Ibu sekalian, kalau naik motor cc-nya itu 120 sampai 250. Kalau naik mobil cc-nya itu paling rendah mungkin 1000, sampai saya lihat mobil bapak-bapak yang sebesar itu sampai 3600 cc. Mungkin dia tidak liar, tapi energinya itu luar biasa Pak. Ada perdebatan di kampus Pak Wis itu kan untuk naik kuda atau naik onta. Kalau naik Alphard tidak perlu baca Subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu, tidak perlu. Itu ada kaidah Pak dalam ilmu tafsir itu, al ibratu di umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran yang bisa diambil dari teks kitab suci itu bukan karena kasusnya itu, tetapi karena umumnya lafaz itu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang memprotes Pak Wis itu kan untuk naik kudo, naik unta, naik binatang. Jangan Pak, karena energi yang kita kendarai itu dari kuda yang kita pakai sekarang, apa jenisnya bermacam-macam, mobil listrik atau mobil BBM biasa, bisa remnya tidak sempurna, bisa kita dibawanya ke jurang Pak. Tapi di belakangnya itu yang menarik, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini kosakata lagi Pak, qalaba. Kenapa kita perlu melapor kita naik kendaraan itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Karena kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamunqalibun, pasti Pak. Pasti Pak. Kenapa begitu? Berapa banyak orang naik kendaraan itu dengan gagahnya, lengkap, tapi kadang-kadang ditimpa musibah Pak. Remnya bolong. Saya kira tidak ada orang yang berhenti berteduh di jembatan kembar di bawah padang panjang itu yang bilang, ya Allah matikanlah saya di sini. Enggak ada Pak. Sebagian itu dia berjihad, ada dokter, ada mahasiswa.
Tapi dipercepat oleh Allah, lamun qalibunnya itu kembali kepada Allah itu dipercepat. Makanya seluruh kegiatan kita ini, apapun yang saya sebut sebentar ini adalah ibadah biasa gitu. Atau yang kita terima kebaikan dari Allah seolah-olah itu biasa-biasa saja, kita anggap taken for granted. Kita tidak melapor kepada Allah untuk memakainya. Makanya menurut saya, apapun yang akan kita lakukan, kalau itu hadir Allah. Saya ulang lagi, hadir Allah. Kita melapor dengan al-basirah, bukan hanya dengan rasional, bukan hanya dengan lisan. Saya kira kita ini akan menjadi orang baik-baik. Tidak akan menjadi orang sombong. Karena kalau cerita dalam surah Al-Baqarah itu tentang Adam dan Iblis itu hanya dua saja sifatnya. Aba wastakbar. Enggan. Wastakbara, sombong. Makanya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, karena nanti kita ini pulang itu ibaratkan orang merantau, ada yang membawa pulang, kemudian ada pula yang sedih. Tentu kita berharap nanti kita pulang ini kita harapkan membawa lebih itu. Cobalah dibayangkan kalau nanti Lebaran ada orang yang pulang mudik namanya, tidak membawa apa-apa. Ketika saudara kita dapat berbagi untuk anak kemenakannya, untuk orang kampungnya, untuk pembangunan di kampung, kita tidak bawa apa-apa. Sedih. Makanya dalam surah Al-Qariyah itu fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi insyatir radiyah. Kalau orang savingnya itu banyak, timbangannya itu banyak, dia fi insyatir radiyah, dalam kehidupan yang dapat ridha dari Allah. Wa ma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kalau orang yang timbangnya itu ringan, nanti dia akan dapatkan jatah neraka hawiyah. Nauzubillah. Maka Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita hari ini untuk timbangan itu atau untuk siratal mustaqim itu bukan hanya di akhirat, tapi di sini sudah mulai. Nanti lihat akhir surat Al-A'raf ayat 168. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Itu ceritanya masyarakat yang terpecah, masyarakat yang antara satu dengan yang lainnya itu saling gontok-gontokkan, yahtasimuna. Saya nggak tahu apakah kita ini termasuk itu sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Allah menguji kita bil hasanati, dengan kebajikan. Bapak Ibu, ada sahabat saya itu setiap tahun datang ke Sumatera Barat ini dalam rangka fantasyiru fil ard. Apa katanya? Pak Wis, Sumatera Barat ini dimanapun kita berhenti, dimanapun kita tegak, dimanapun kita makan, itu semuanya nikmat Allah. Melihat gunung, melihat danau, melihat sungai, melihat tepi laut, makanan luar biasa. Al-hasanat. Tapi hasanat itu ujian, bukan hanya sayyi'at. Dalam susunan ayat itu dia dulukan hasanat dari sayyi'at. Tapi karena perilaku kita di belakangnya itu menjadi sayyi'at, ujungnya itu pulang juga.
la'allahum yarji'un. La'alla itu Pak, kalau gaji Ustadz Amin itu bukan antara iyo jo indah Pak, iyo pasti itu. Kalau diterjemahannya itu kan mudah-mudahan ya Ustadz Amin ya. Tapi mudah-mudahan la'alla itu Pak, kalau gaji Ustadz Amin orang ahli bahasa Arab itu bukan arti iyo atau enggak, itu pasti Pak kita akan pulang. Bagaimana kerengkang awak ikacak langan labak langan ikacak batik labak batik pasti pulang Pak. Makanya dari itu karena nanti akan kita lihat bagaimana kita hidup di dunia ini, shaping kita baik atau tidak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bapak Ibu sekalian, terakhir, mari kita sebelum pulang ini berislam secara penuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa la tamutun, jangan kamu mati, jangan kamu pulang dulu sebelum kamu menjadi Islam yang baik, menjadi orang yang damai. Kalau saya contohkan pulang ke rumah saja tidak damai, rusak hati kita, apalagi pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Di sana itu nanti, di akhirat itu nanti, ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya hati yang damai inilah yang beruntung. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat malun, harta, banun, anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang pulang kepada Allah dengan hati yang damai. Mudah-mudahan kita seperti itu dan nanti kita bertemu di surganya menjadi orang pulang membawa bekal yang lengkap. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya diberitahu oleh Ustaz